Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Firman Tuhan untuk minggu ini, yaitu pada Minggu Trinitatis, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, khotbah kali ini adalah penciptaan Allah akan manusia. Manusia diciptakan pada hari terakhir, yaitu pada hari yang ke-6. Dari sana kita lihat bahwa Allah dengan sengaja dan dengan penuh perencanaan menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena manusia diciptakan berbeda dari yang lainnya. Manusia diciptakan dari debu tanah, dari yang paling hina, dari yang paling terendah, menjadi makhluk yang paling mulia. Namun saudara-saudara, banyak orang yang tidak menyadarinya. Sehingga banyak dari antara manusia yang mengisi hari-harinya dengan asal-asalan saja. Banyak dari antara manusia yang mengisi hari-harinya dengan kehidupan yang tidak beraturan. Banyak manusia yang mengisi sehari-harinya dengan sembrono dan juga diliputi ketidakpuasan, ketakutan, dan juga berputus asa. Bahkan sering dijumpai tidak sedikit orang yang hidup karena tidak kuat dengan tekanan hidup. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan banyak yang mengambil jalan pintas dengan dalih dia frustrasi. Dengan dalih dia tidak dapat lagi menjalankan kehidupan ini dengan baik. Sehingga banyak yang terjerumus kepada perlakuan-perlakuan yang berlawanan dan bertentangan dengan kehidupan tatanan sosial. Mengasumsi narkoba, larut dalam dunia malam, atau bunuh diri, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita sebenarnya merenungkan firman Tuhan ini,
Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Yang artinya bahwa kita seharusnya juga mewarisi sifat-sifat atau karakter-karakter daripada Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan rupanya Tuhan, bukan berarti bahwa wajah kita ini persis sama dengan wajah Tuhan. Bahwa tubuh kita ini persis sama dengan tubuh Tuhan, tidak. Karena dikatakan di dalam Yohanes bahwa Tuhan itu adalah roh. Tetapi yang harus kita perhatikan, kesamaan daripada yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia adalah mewarisi sifat-sifat atau karakter ilahi. Itulah sebabnya kita dapat berpikir. Itulah sebabnya kita dapat mengampuni. Itulah sebabnya kita dapat mengasihi. Itulah sebabnya kita dapat berbuat baik dan sebagainya. Dan ini berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, supaya kita itu menjadi manusia yang senantiasa dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Segambar dan serupa dengan Tuhan juga berarti bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menjalani hidupnya. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Ayat ini memberikan satu kekuatan kepada kita, bahwa sesungguhnya kitalah bukanlah seorang yang terus-menerus harus kalah. Tetapi kita ini lebih dari pemenang karena kita memiliki kuasa. Dan alangkah sayangnya apabila banyak dari anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak menunjukkan kuasa itu, yaitu hidup di dalam kekalahan, hidup di dalam keputusasaan, dan terus-menerus kalah. Sebagai anak-anak Tuhan, karena kita diberikan kuasa itu, karena diberikan kekuatan itu, kita harus menjadi manusia yang penuh dengan semangat. Jika ada yang merendahkan kita, janganlah kita berputus asa. Jika ada orang yang menghina kita, janganlah kita berputus asa. Jika kita pernah mengalami kegagalan, janganlah kita berputus asa. Anggaplah bahwa kegagalan kita itu adalah keberhasilan kita yang tertunda. Anggaplah bahwa kegagalan kita itu adalah merupakan suatu langkah untuk menggapai kesuksesan nantinya. Dan yang berikutnya, ketika kita diberikan kuasa, kita bukan menyalahgunakan kekuasaan tersebut dengan sesuka hati kita, tetapi menguasai, berhubungan erat juga dengan pemeliharaan. Kalau kita dikatakan menguasai segala ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak di seluruh bumi dan segala binatang melata, bukan berarti kita harus menghancurkannya. Tetapi kita harus merawat, tetapi kita harus memelihara, dan kita harus menjaga keseimbangan dengan pemeliharaan atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Singkatnya, kita harus mampu dan sanggup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Saudara-saudara, melalui renungan ini, Tuhan menegaskan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengannya. Oleh karena itu hidup kita harus memancarkan sifat dan karakter seperti Dia. Dan sudah seharusnya kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan keberanian, karena kita memiliki kuasa. Pada hari Minggu yang lalu, ketika turunnya Roh Kudus, dalam bacaan epistel jelas dikatakan apa yang menjadi buah-buah roh yang harus kita lakukan. Dan menghindari apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua orang yang menerima Allah, semua orang yang menerima Yesus Kristus diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah
yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Apapun keadaan, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah atas segala masalah, untuk menyerah atas segala tantangan, untuk menyerah atas segala pergumulan, bahkan dosa maupun roh-roh jahat. Karena itu, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan, karena kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, karena kita diberikan keistimewaan daripada Tuhan, mari menjalani kehidupan ini dengan kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur ketika Tuhan menyertai kami, ketika Tuhan juga membimbing kami, dan kami bersyukur atas ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu kami sendiri. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kami, dan biarlah kami menjadi manusia yang penuh dengan kekuasaan, manusia yang tidak menyelewengkan kekuasaan, tetapi benar-benar menjalankan kekuasaan sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, khususnya anak-anak pra-remaja HKBP Sutoyo, di dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami sebagai anak sekolah, dan kami akan menjalani ujian yang akan disampaikan oleh guru pengajar. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kami dapat menjawab setiap pertanyaan penuh dengan kejujuran, penuh dengan integritas, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang berhikmat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.